Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Mubarok dengan nomor NPM 202191100. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Julidan Fadilah dengan nomor NPM 202191098. Yang kedua ada Rafi Tirta Nur Hidayat dengan NPM 202191099. Yang ketiga ada Muhammad Faris Mubarok dengan nomor NPM 202191100. Yang keempat ada Irna Listiana dengan nomor NPM 202191101. Yang kelima ada Medi dengan nomor NPM 202191102. Yang keenam ada Angelina Nur Ihsan dengan nomor NPM 20219111103. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi pendidikan dan ketatausahaan sekolah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Irna Listiana dengan materi konsep dasar informasi. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irna Listiana dari kelas C dengan nomor NPM 202191101 akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar informasi. Data di sini memang berkaitan erat dengan informasi. Namun demikian, pengertian keduanya sangatlah berbeda antara data dengan informasi. Dikatakan seperti ini. Bila catatan mingguan seorang guru tentang kehadiran siswa selama satu semester yang belum atau tidak dikaitkan dengan kepentingan suatu tindakan, seperti apa yang harus diambilnya terhadap siswa tersebut yang absen misal sebanyak sekian kali, hanyalah merupakan data belaka. Akan tetapi jika keputusan harus dibuatnya manakala seorang siswa absen melebihi batas toleransi yang ditentukan, maka dari data tersebut guru akan memperoleh informasi setelah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan, pemilihan, dan penghitungan. Artinya ada langkah-langkah atau proses yang ditempuh sehingga data ini digunakan untuk memberikan arti atau informasi dalam suatu pengambilan keputusan. Dengan demikian, data merupakan bahan untuk menjadi informasi setelah diproses dengan prosedur, teknik, dan cara sesuai kepentingannya. Atau dengan kata lain, informasi adalah data terpilih yang telah diproses dalam suatu sistem untuk menjadikannya dapat berarti. Batasan informasi tersebut memberikan gambaran adanya transfer dari data melalui suatu prosedur dengan menggunakan teknik dan cara tertentu. Pada bagian terdahulu, telah dikemukakan bahwa pendidikan dalam arti luas berkaitan dengan dinamika kehidupan manusia dan bersangkutan dengan pertumbuh kembangan aspek-aspek insani yang hendaknya berlangsung semenjak dalam kandungan sampai ke liang lahat. Namun dalam arti teknis dikemukakan oleh Oteng Sutisna tahun 1991, pendidikan menunjuk kepada suatu proses yang disengaja dengan mana orang-orang dijadikan sasaran pengaruh suatu lingkungan yang dipilih dan dikontrol sedemikian rupa hingga mereka dapat memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individual dan yang optimum. Dalam arti teknis tersebut jelas beriindikasikan upaya dalam praktek umumnya melibatkan berbagai pihak, sumber-sumber, dan jaringan kerja yang dibuat untuk itu. Upaya tersebut terbentuk dalam suatu sistem kerjasama yang berusaha agar berlangsungnya proses yang dimaksud. Artinya, berusaha menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya peristiwa kegiatan belajar mengajar ke arah tercapainya suatu tujuan. Secara singkat dikatakan terwujudnya dalam institutionalized schooling. Dalam perkembangan upaya perlembagaan pendidikan tersebut ternyata makin membentuk jaringan yang sangat kompleks. Hal itu terjadi pula pada sistem nasional pendidikan di Indonesia yang melibatkan hampir semua departemen atau instansi pemerintahan, serta upaya-upaya swasta yang dikelola langsung oleh masyarakat. Lebih jauh lagi, bahkan telah terjadi kerjasama antar negara bilateral maupun multinasional. Dalam keadaan demikian, sudah tentu dapat terdapat pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan menjadi semakin besar. Maka, konsekuensinya adalah tersedianya informasi dan komprehensif dan memadai
Ini artinya informasi kependidikan harus ditingkatkan agar menjadi bermutu. Kegagalan suatu keputusan bisa berawal dari akibat informasi yang tersedia itu kurang, kasus keputusan yang tidak efektif dalam lingkungan makro, maso maupun makro dalam penyelenggaraan pendidikan. Jika ditelusuri sangat mungkin diakibatkan oleh informasi kependidikan itu sendiri. Fenomenanya dapat dilihat mulai dari data kependidikan yang mungkin masih kabur atau objektivitasnya semu. Lalu pemrosesan data kependidikan tersebut pada umumnya masih konvensional sehingga tingkat keapikan, kecepatan, keringkasan, dan kesesuaian rendah. Maka dalam situasi yang cenderung selalu makin kritis pada pembuat keputusan, sangat mungkin melakukannya asal saja. Pertimbangan yang dilakukan tidak memiliki pijakan yang memadai, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan rational judgment yang mantap. Karena itu pengembangan dan pembinaan sistem informasi untuk manajemen merupakan hal yang dapat ditawar lagi, merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Jadi, objektivitas data yang benar belum dijamin memperoleh informasi bermutu, sebab karakteristik mutu informasi seperti ketepatan waktu, ringkas dan sesuai sangatlah mungkin berkadar rendah jika data tersebut diolah oleh sistem yang tidak memadai untuk memenuhi karakteristik tersebut seperti yang diharapkan. Maka dari itu, proses pemenuhan terhadap informasi bermutu dan pendidikan memerlukan pembenahan yang mencakup keseluruhan sistem penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan. Disimpulkan bahwa informasi merupakan data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti dari penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. Jadi, ada suatu proses informasi, data menjadi suatu informasi sama dengan input, proses ataupun output. Data merupakan raw material untuk suatu informasi. Perbedaan informasi dan data sangatlah relatif tergantung pada nilai gunanya bagi manajemen yang memerlukan. Suatu informasi bagi level manajemen tertentu bisa menjadi data bagi manajemen level di atasnya atau sebaliknya. Kualitas informasi itu tergantung dengan 3 hal. Yang pertama itu ada akurat, yang kedua tepat pada waktunya, dan yang ketiga ada relevan. Akurat di sini yaitu berarti informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias atau tidak menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus dijelaskan atau mencerminkan apa yang dimaksudnya gitu. Yang kedua ada tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Ketiga ada relevan, berarti informasi harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Seperti itu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk saudari Irna Listiana. Dan selanjutnya ada materi tentang klarifikasi ruang lingkup isi laporan pendidikan yang akan dipaparkan oleh saudara Medi. Baik, di sini saya akan membahas tentang klarifikasi ruang lingkup isi laporan dalam pendidikan. Dalam praktek sistem administrasi nasional pendidikan, pelaporan telah menjadi bagian yang terlembagakan dalam arti segala sesuatunya dan yang telah ditetapkan dengan ketentuan yang telah diberlakukan untuk satuan-satuan organisasi yang ada. Sebagai suatu proses penyampaian informasi kepada seseorang atau suatu kelompok yang menerima laporan. Dengan demikian di sini ada 4 unsur yang terkait: subjek pelapor, isi laporan atau informasi, tujuan laporan, dan penerima laporan. Adapun klasifikasi laporan atau informasi yang diterapkan dalam organisasi nasional dapat dilihat pada jenis dan ruang lingkup laporan kependidikan. Dalam hal ini
jenis yang dikenal terbagi dalam laporan berkala dan laporan insidental. Laporan berkala meliputi yaitu A. Laporan tengah tahunan dan laporan tahunan, B. Laporan data statistik, C. Laporan supervisi pendidikan, dan D. Laporan berkala lainnya. Laporan insidental adalah laporan yang perlu disampaikan dan yang berhubungan dengan adanya kasus atau permasalahan tertentu. Ada juga ruang lingkup laporan pendidikan. Ruang lingkup laporan pendidikan khususnya untuk persekolahan meliputi tugas pokok lembaga pendidikan sekolah, yaitu A. Program pengajaran, B. Kesiswaan, C. Kepegawaian, D. Keuangan, E. Peralatan pengajaran, F. Gedung dan perlengkapan sekolah, G. Surat menyurat, A. Perpustakaan, I. Pembina kesiswaan, dan J. Hubungan sekolah dan masyarakat. Pengembangan sistem informasi manajemen nasional pendidikan dapat didefinisikan sebagai sistem informasi manajemen yang telah umum dikenal orang atau dikemukakan oleh Gordon B. Davis tahun 1974, yang isinya yaitu sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini juga hadir sehubungan dengan berbagai tekanan untuk mengembangkan sebuah informasi sejalan dengan perkembangan lingkungan organisasi. Lanjut ke mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih untuk saudara Medi yang telah memaparkan materinya, dan selanjutnya ada materi tentang definisi dan fungsi tata usaha sekolah yang akan dijelaskan oleh Rafi Tirta Nur Hidayat. Kepadanya kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi tata usaha. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan ministrare, yaitu ad berarti intensif, sedangkan ministrare berarti melayani. Menurut Usaini Usman 2006 adalah membantu dan memenuhi atau menyediakan. Menurut Lion G 2000 ada 3 peranan pokok yang dimiliki tenaga tata usaha, yaitu yang pertama melayani pelaksanaan pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Yang kedua, menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Dan yang terakhir, membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Menurut Liang Gi 1977, tata usaha sebagai maksud dari administrasi yang berasal dari bahasa Belanda administratie. Paul Maheu dalam bukunya De Administratie, Organisatie dan Onderneming merumuskan dalam administratif sebagai pendidikan catatan keterangan-keterangan secara tertulis agar kelak dapat dipergunakan. Priata dan kawan-kawan 1977. Tata usaha tidak hanya dalam hal tulis-menulis, tapi juga dalam hal keuangan, kepegawaian, dan bahkan perlengkapan. Usaha sekolah adalah memberikan layanan administratif bagi beroperasinya sistem persekolahan. Menurut
Supriyata dan kawan-kawan 1977, layanan administratif dan maksud identik dengan istilah administratif manajemen yang mulai dipakai di Amerika Serikat pada tahun 30-an, yaitu istilah dengan menggunakan untuk mencakup semua proses penyelenggaraan yang melancarkan pelaksanaan tugas puncak pimpinan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Salah satu tugas pokok pimpinan adalah menentukan kebijaksanaan polis organisasi, dan untuk itu harus membuat putusan-putusan berkenaan dengan fungsi organisasi yang dipimpinnya. Kegiatan ketatausahaan sekolah adalah tugas yang menyangkut pengurus surat dan penyusunan data atau statistik sekolah. Pengurus surat adalah tata kerja atau prosedur surat menyurat yang mencakup kegiatan-kegiatan mencatat, mengarahkan, dan mengendalikan surat-surat menurut Depdikbud RI 1988. Sedangkan penyusunan data atau statistik sekolah dapat dikatakan sebagai kegiatan membuat daftar grafik dan atau data dari tabel data terkumpul sehingga tersajikan dalam gambar atau bagan yang memperlihatkan nilai. Terima kasih untuk Saudara Rapi Tirta Nur Hidayat, dan selanjutnya ada materi tentang pekerjaan petugas tata usaha sekolah yang akan dijelaskan oleh Saudari Angelina Nur Ihsan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Iksan dengan NPM 2021911103. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama, pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. Administrasi ketatausahaan sekolah adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Tata usaha sekolah adalah elemen penting dalam dunia pendidikan karena tata usaha sekolah merupakan bagian dari unit pelaksanaan teknis dalam penyelenggaraan administrasi dan informasi pendidikan di sekolah. Tata usaha memegang peranan penting di bidang administrasi pengelolaan sekolah. Untuk itu, dalam pelayanan pendidikan di sekolah perlu adanya program terstruktur tentang program kerja tata usaha sekolah. Program kerja usaha sekolah dibuat sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan bagi bagian masing-masing tenaga tata usaha untuk memberikan pelayanan secara maksimal, baik pelayanan pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut merupakan bagian-bagian dari administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama, Kepala Tata Usaha atau KAUR TU. Tugas pokok Kepala Tata Usaha yaitu melaksanakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Berikut merupakan uraian tugas Kepala Tata Usaha. Yang pertama, menyusun program tata usaha sekolah. Yang kedua, mengelola keuangan sekolah. Yang ketiga, mengurus administrasi ketenangan sekolah dan siswa. Yang keempat, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sekolah secara berkala. Adapun tugas pokok untuk melaksanakan administrasi umum. Uraian tugas. Yang pertama, menyusun rencana dan program kerja tahunan bagian serta mempersiapkan penyusunan program kerja tahunan, sekretariatan pelaksana. Yang kedua, menyusun agenda kerja harian. Yang ketiga, membuat struktur organisasi sekolah. Yang keempat, membuat buku tamu umum dan peran guru dalam administrasi ketataan usaha. Guru harus berperan atau terlibat dalam administrasi sekolah, terutama berkaitan dengan tata usaha sekolah. Seperti hal-hal berikut. Yang pertama, merencanakan penggunaan ruangan-ruangan sekolah. Yang kedua, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru. Yang ketiga, menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku sumber bagi murid atau siswa. Yang keempat, berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih untuk Saudari Angelina Ihsan atas pemberian materinya. Dan selanjutnya ada materi tentang mekanisme pengumpulan data persekolahan yang akan dipaparkan oleh Muhammad Wijdan Fadilah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijdan Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengumpulan data persekolahan. Menurut Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada keseluruhan komponen sekolah. Adapun tujuan dari penyusunan pendidikan teknis pengumpulan data mutu satuan pendidikan, yaitu sebagai panduan bagi tim penjamin mutu pendidikan daerah, khususnya pengawas, kepala sekolah, dan operator dalam melaksanakan pengumpulan data mutu dari satuan pendidikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.